Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvira Matika dengan NIM akhir 155 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal metode 24 hour food recall dalam penilaian konsumsi pangan. Berikut ada dua jurnal yang dipakai. Yang pertama ada jurnal utama dan yang kedua ada jurnal pendukung. Selanjutnya ada metode food recall. Jadi, metode food recall sendiri yang digunakan adalah 24 hour recall, yaitu di mana kita melakukan wawancara untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden selama 24 jam terakhir. Kemudian tujuannya sendiri adalah untuk memperoleh gambaran detail tentang asupan energi dan zat gizi sehari responden. Nah, sehingga bisa kita gunakan untuk menilai kecukupan gizi populasi ataupun individu. Kemudian cara melakukannya sangat mudah, biasanya dengan teknik multiple test supaya responden lebih mudah mengingat. Kemudian ada repetisi. Repetisi ini sangat penting karena satu kali pencatatan selama 24 jam tidak cukup mewakili kebiasaan makan harian. Studi Friedman itu menggunakan beberapa kali recall sebagai referensi untuk mengkalibrasi food frequency questionnaire. Sedangkan di jurnal pendukung sendiri melakukan 28 kali recall per orang untuk mendapatkan data rujukan yang lebih stabil. Lalu membandingkan kombinasi 2 sampai 3 hari recall untuk menemukan metode yang paling efisien. Selanjutnya ada penggunaan, biasanya digunakan survei populasi besar yang membutuhkan data cepat. Yang kedua ada studi epidemiologi gizi yang meneliti hubungan antara asupan makanan dan risiko penyakit. Yang ketiga kalibrasi instrumen lain seperti food frequency supaya hasilnya lebih akurat. Kapan digunakannya? Biasanya saat diperlukan estimasi asupan energi dan zat gizi harian, saat biomarker tidak tersedia atau biaya terlalu tinggi, dan dalam penelitian yang ingin mengurangi bias dari food frequency. Kemudian karakteristik sasaran sendiri itu umumnya orang dewasa, seperti pada penelitian oleh Friedman itu di usia 40 sampai 69 tahun, sebagian besar studi cohort. Kemudian nomor dua itu bisa pada populasi umum nih. Jadi termasuk yang dewasa, muda, dan usia yang produktif. Cocok untuk populasi besar, perdesaan atau perkotaan karena relatif murah, cepat, dan praktis dilakukan lewat wawancara tatap muka ataupun telepon. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, itu ada datanya detail, relatif mudah diterapkan, bisa dipakai untuk kalibrasi instrumen lain, serta responden biasanya itu lebih kooperatif karena hanya menceritakan satu hari konsumsi. Untuk kekurangan sendiri, hasil mudah bias jika hanya dilakukan satu kali, asupan energi dan sodium cenderung dilaporkan tidak akurat dan sangat bergantung pada daya ingat responden. Tetapi dalam studi Friedman sendiri, kelemahannya itu terlihat jelas teman-teman karena 20 hour masih menghasilkan bias sistematik dibanding biomarker. Sementara itu, Huang memperlihatkan bahwa kelemahan bisa dikurangi dengan desain non-consecutive days dan penggunaan NCI. Selanjutnya ada mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Nanti data dari 24 hour biasa dianalisis dengan menghitung rata-rata asupan energi, makro, dan mikronutrien menggunakan tabel konsumsi pangan. Friedman menganalisis dengan pendekatan statistik seperti attenuation factor, korelasi dengan biomarker, calibration equation untuk melihat sejauh mana food frequency bisa dikoreksi oleh 24 hour. Kemudian Huang menyajikan analisis berupa bias, relatif bias, mean bias, serta uji ekivalensi antar skenario. Kemudian menampilkan hasil dalam bentuk box plot dan kurva persentil. Oke, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Metode 24 hour terbukti lebih valid daripada food frequency, tapi akurasinya masih terbatas, terutama untuk energi dan sodium. Reliabilitas akan lebih baik bila dilakukan berulang kali. Kemudian, studi terbaru menunjukkan bahwa validitas dapat ditingkatkan dengan NCI dan reliabilitas tetap terjaga meskipun hanya memakai 2 hari recall, tidak berurutan weekday dan weekend yang lebih efisien menurut Huang. Kemudian ada memahami potensi bias dan cara menguranginya. Potensi bias 24 hour berasal dari daya ingat responden, kecenderungan melupakan makanan kecil atau camilan, serta variasi harian, hari kerja, akhir pekan, musim, dan lain-lain. Friedman menemukan bahwa bias systematic ini sangat mempengaruhi hasil, terutama bila hanya mengandalkan 24 hour tanpa biomarker.
Kemudian ada cara mengurangi bias. Untuk mengurangi bias sendiri bisa dilakukan dengan, pertama menggunakan metode multiple pass interview, mengulang recall pada beberapa hari berbeda, mengkombinasikan weekday dan weekend, menggunakan metode statistik koreksi seperti NCI, dan jika memungkinkan membandingkan dengan biomarker agar hasil lebih valid. Mungkin cukup, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.